Mimpi buruknya menjadi akhir kejoliman dia terhadapmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my channel. Kembali lagi bersama aku di sini Bang Jono, teman-teman. Seperti biasa, pada kesempatan kali ini aku akan kembali general reading. Ini energi umum, energi semua orang, bisa saja resonate ataupun bolak-balik dari apa yang kamu alami, dari apa yang terjadi di dalam posisi kehidupan kamu. Jangan pernah menjadikan video ini, tayangan ini sebagai acuan di dalam kehidupan kamu. Jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Oke, hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh teman-teman, setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa, dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke. Tema kita untuk readingan kali ini ya teman-teman, mimpi buruknya menjadi akhir kejoliman dia terhadapmu. Oke, fokus, konsentrasi. Aku akan langsung mulai menarik energinya dari kartu yang pertama. Dan Bismillahirrahmanirrahim. Pada kartu yang pertama, aku punya Three of Wands ataupun 3 tongkat. Nah, hadirnya kartu pertama ini sebagai energi pembuka. Dan jika aku fokuskan kartu pertama ini terhadap kondisi kehidupan dari seseorang yang aku maksud, teman-teman ya, mimpi buruknya akan menjadi akhir dari kejoliman, kesombongan dia terhadap kamu selama ini, teman-teman. Berarti memang selama ini tabiat dia, berarti memang selama ini dia selalu melakukan hal-hal buruk terhadapmu, teman-teman ya. Selalu melakukan kezoliman terhadap kehidupan kamu. Apa gitu ya, teman-teman ya. Mungkin ya bermacam-macam ya, namanya juga orang jolim. Pastinya ingin kehidupan kamu menjadi berantakan. Ya mungkin harapan-harapannya dia ini loh teman-teman ya. Keinginannya dia ini kehidupan kamu tuh benar-benar hancur secara menyeluruh gitu. Sehingga mungkin tidak ada lagi seseorang yang menjadi mungkin apa ya teman-teman ya, pesaingnya gitu sih. Mungkin pesaingnya, mungkin juga menjadi musuhnya, orang yang paling tidak dia senangi, tidak dia sukai gitu ya teman-teman. Ya berarti kamu ya seperti itu. Nah, kemudian pada kartu yang kedua aku punya Eight of Cups ya, ataupun 8 cangkir. Semakin seseorang tersebut membenci kamu, semakin seseorang tersebut berkeinginan, teman-teman, ya, untuk menghancurkan kehidupan kamu secara menyeluruh, menzalimi kamu, entah itu memfitnah, mengadu domba, mengirimkan black magic, guna-guna ilmu hitam, oke? Apapun itu bentuknya, teman-teman. Yang jelas, perbuatan apapun yang dia lakukan terhadap kehidupan kamu, ini akan langsung kembali kepada si dia. Ya, ini akan langsung kembali kepada dia. Seakan-akan memang mimpi buruk yang dia alami ini, ya inilah yang akan mengakhiri segala sesuatunya. Ya, maksudnya adalah perbuatan buruk, ya akan dibalas dengan perbuatan buruk, gitu loh. Ya, feedbacknya, endingnya kepada dirinya sendiri, teman-teman. Contoh mungkin dia memfitnah kamu nih. Suka memfitnah banget terhadap kehidupan kamu. Nah, nyatanya sebuah keadilan itu terungkap, teman-teman, dan mungkin sebuah fitnaan ya yang dia lakukan itu ternyata kembali kepada dia sendiri gitu loh. Dia yang lakukan. Mungkin apa? Contoh dia kaya dari cara-cara yang nggak benar kah? Mungkin dia memiliki pesugihan kah? Mungkin dia menjual barang-barang haram kah? Ya, ataupun mungkin juga adanya hal-hal yang lain ya. Yang jelas memang ketika semakin dia iri dan dengki terhadap kehidupan kamu, maka sebenarnya kehidupan dia akan semakin memburuk. Ya, semakin terpuruk, memburuk, terpuruk gitu ya teman-teman. Oke? Kemudian pada kartu berikutnya aku punya The Sun. Nah, The Sun ini muncul hadir, dan jika aku fokuskan kartu ketiga ini terhadap kondisi kehidupan kamu, ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan bahwasannya tadi ya, ketika dia semakin menjolimi kamu, berusaha untuk menghancurkan kehidupan kamu akan semakin terus mengalami peningkatan, teman-teman. Kenapa? Kehidupan kamu akan semakin mengalami peningkatan. Yang pertama adalah sebuah kesabaran. Ketika kamu diuji dengan beberapa masalah ujian ya dari orang-orang yang pada intinya nggak suka terhadap kehidupan kamu, benci terhadap kehidupan kamu, teman-teman. Sebenarnya ya itu juga karena izin Tuhan ya, izin Allah Tuhan semesta alam, teman-teman. Untuk melihat seberapa batas kesabaran kamu.
untuk melihat seberapa kuat kamu bisa menghadapi ujian yang dia berikan kepada kamu. Yang nyatanya faktanya kamu bisa melewati segala sesuatunya dengan lebih baik. Dan yang terjadi di dalam kehidupan kamu apa? Sebuah kemenangan dong. Sebuah kondisi kehidupan yang kalau untuk kondisi ekonomi ya jelas ekonomi kamu akan meningkat, ya lebih baik, lebih bahagia, kemudian bisa jadi kamu akan lebih kaya raya, lebih sukses. Nah itu. Jadi ketika kamu lebih sukses, lebih berhasil, dan dia terus berupaya berusaha untuk menzolimi kamu, teman-teman, ya itu akan menjadi mimpi buruk ya. Yang seakan-akan dia tidak ingin kamu sukses, nyatanya kamu sukses. Dan malah kehidupan dia yang semakin terpuruk. Ya, itu menjadi sebuah mimpi buruk loh. Oke, kemudian pada kartu berikutnya aku punya Fake of Wands. Lalu bagaimana tanggapan kamu, sikap kamu mengenai tentang adanya orang-orang yang berupaya untuk menghancurkan kehidupan kamu, menjolimi kehidupan kamu gitu teman-teman. Ya tidak perlu kamu melakukan hal apapun. Kamu tidak melakukan hal apapun, kehidupan dia saja sudah diambang kehancuran. Gitu. Apalagi ketika kamu berkehendak, berkeinginan, maka kehidupannya akan lebih hancur daripada apa yang saat ini kamu lihat. Oke? Kehidupannya akan jauh lebih hancur dari apa yang saat ini kamu lihat, teman-teman. Jadi kuncinya saat ini adalah ketika kamu lagi diuji, ya, maka kesabaran itu memang harus kamu miliki, benar-benar kamu miliki banget, teman-teman. Dan Tuhan yakin bahwasanya kamu tuh kuat, bisa melewati ini semua, gitu. Mungkin seperti itu ya. Iya, buktinya kalau kamu masih bertahan hingga saat ini, tentu itu adalah sebuah apa ya, sebuah bentuk keberkahan untuk kamu, teman-teman ya. Ternyata kamu orang pilihan, ternyata kamu orang yang tepat gitu ketika diuji, mampu melewati segala sesuatunya dan pantas ketika kamu mendapatkan apa yang selama ini kamu harapkan, kehidupan yang lebih baik. Oke, kemudian pada kartu berikutnya aku punya Ace of Pentacles, teman-teman. Nah, kemudian ketika kehidupan kamu terus mengalami sebuah perbaikan dan mimpi buruk terhadap seseorang yang menzolimi kamu, ternyata itu menjadi sebuah akhir dari segala sesuatunya. Nah, menjadi sebuah akhir berarti ini adalah sebuah cerita yang bakal tamat, selesai. Bisa jadi orang-orang yang selama ini menzolimi kamu, teman-teman, ya, kehidupannya akan segera berakhir, menuai karmanya. Contoh berakhir mungkin untuk usaha bisnisnya akan berakhir hancur total, teman-teman. Ya mungkin jatuh miskin, melarat ya, mohon maaf. Kemudian untuk masalah kondisi kesehatan bisa jadi ketika dia sakit, sakitan ya parah, lumpuh dan kemudian bisa jadi akan mati. Jadi itulah sebuah akhir nanti. Ternyata mimpi buruk yang selama ini ya dia rasakan, ya itu akan benar-benar terjadi. Gitu sih. Ya, apalagi ketika kamu mendoakan yang buruk kepada dia, teman-teman, ya, ataupun berucap sedikit saja deh. Tentu ini akan menjadi sebuah malapetaka besar ya, teman-teman. Ya, dan bahkan mungkin secepatnya kali ya karma itu akan terjadi. Nah, kemudian aku punya Five of Pentacles. Nah, 5 koin muncul hadir, teman-teman. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, menjelaskan ya. Untuk masalah kondisi kehidupan dari seseorang yang aku maksud, mungkin selama bertahun-tahun sudah menzalimi kamu ya. Memang ini orang aku akui ya teman-teman, tidak ada titik cerahnya. Tidak pernah merasa berputus asa gitu sih ketika ingin menzolimi kamu. Padahal kalau dikatakan sih ya relatif ya, mungkin ada beberapa dari kamu yang ada merasakan dampak dari perbuatan zolim buruk dari dia, ataupun mungkin juga ada yang tidak ada sama sekali, dan mungkin juga ada yang mengalami adanya hal-hal yang buruk juga ya teman-teman. Ya, namanya juga orang, yang terlihat benci banget, ya pasti dia melakukan segala cara ya. Mungkin hal yang mungkin sangat terlalu, membuat kamu syok banget ya, ataupun membuat kamu kehidupan kamu jadi berantakan, mungkin karena adanya black magic-nya kali ya teman-teman ya, ilmu hitamnya mungkin ya, yang membuat kehidupan kamu tuh menjadi ya bermasalah gitu sih. Tetapi memang pada akhirnya sebuah kemenangan sih, teman-teman. Tidak selalu orang-orang yang menzalimi kamu akan selalu menang, benar teman-teman ya. Ada kalanya dia akan menerima karma ya dari perbuatan, akan menuai apa yang mungkin dia lakukan. Nah, kemudian pada kartu yang terakhir aku punya Queen of Swords ya, secara menyeluruh Ratu Pedang muncul hadir. Aku melihat kehidupan kamu dalam pekan ini ataupun paling tidak di bulan Januari tahun 2025 ini, teman-teman. Persiapkan diri kamu untuk menerima sebuah kondisi kehidupan yang akan benar-benar mengalami perubahan besar. Ya, ketika kamu terpuruk, maka kamu akan bangkit.
kamu akan sakit. Ketika kamu sakit, kamu akan kembali sehat. Ketika kamu susah, kamu akan kaya, ya. Dan ketika kamu sudah kaya, kamu akan menjadi miliarder. Nggak ada yang nggak mungkin sih sebenarnya, teman-teman. Semuanya akan mungkin terjadi terhadap siapapun ya, yang memang Tuhan kehendaki sih. Tetapi memang pada intinya jangan pernah membalas perlakuan buruk orang-orang yang menzalimi kamu. Biarkan Tuhan yang membalas dengan caranya sendiri. Tentu ketika Tuhan sudah membalas dengan caranya sendiri, ya kamu akan melihat dengan mata kepala kamu sendiri bahwasanya kehidupan mereka akan mengalami kehancuran. Mungkin demikian, terima kasih teman-teman, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.